Hai, apa kabar para pecinta film? Kali ini kami akan membawakan segmen, yaitu Pecinta Horor, sebuah segmen di mana kami akan menceritakan sebuah kisah horor. Namun sebelum mulai kami memohon, agar kalian subscribe channel ini, dan juga share ke teman-teman kalian, jika sudah terima kasih. Masih di Pecinta Horor. Nah, sekarang kita mulai. Ada seorang pegawai kantoran yang baru pulang habis lembur. Dia lembur sampai jam 12 malam. Pegawai ini kita sebut saja dengan nama Yokoshi. Biasanya di hari biasa, di saat dia pulang cepat dari kerjaan, dia menggunakan taksi untuk menuju stasiun kereta api B. Namun kali ini karena sudah larut malam, Yokoshi memilih naik kereta api di stasiun A, yang sangat dekat dengan kantornya. Jadi dia tidak perlu naik taksi lagi. Yokoshi memilih keputusan itu karena dia berpikir agar lebih cepat sampainya di rumah. Di saat Yokoshi sedang berjalan menuju stasiun kereta api A, dia sempat teringat akan rumor orang-orang yang mengatakan bahwa stasiun kereta api A itu berhantu. Namun karena dia kecapean dan ingin cepat pulang, dia tidak terlalu memikirkan rumor yang beredar itu. Yokoshi terus berjalan masuk, menuju stasiun kereta api A. Meskipun keadaan jalan yang sangat sepi, tidak ada orang sama sekali. Di saat dia sudah masuk ke stasiun kereta api A tersebut, dia benar-benar terkejut. Karena di dalam stasiun kereta api sangat ramai sekali. Seperti keadaan stasiun kereta api pada saat jam 4 sorean. Meskipun tidak terlalu ramai, mungkin ada ratusan orang yang berada di stasiun tersebut. Karena dia sudah terlalu capek, jadinya dia mencuekkan keadaan aneh tersebut. Tidak sampai segitu saja, hal aneh pun terjadi lagi. Di saat dia melihat jadwal keberangkatan kereta api, di mana jadwalnya sangat padat sekali. Namun jadwal yang menuju ke wilayah dekat rumahnya hanya satu saja, dan lagi 5 menit kereta api itu akan berangkat. Lantas tanpa pikir panjang dia pun cepat-cepat masuk ke kereta api yang menuju wilayah dekat rumahnya. Di saat Yokoshi masuk ke kereta api tersebut, dia melihat ada banyak penumpang. Kira-kira kurang lebih 100 penumpang di kereta tersebut. Dia memikirkan hal-hal aneh tersebut untuk sementara waktu. Karena dia merasa aneh, mana mungkin jam 12 malam sangat banyak penumpang keretanya. Bagi dia serame-ramenya di kereta api. Di saat malam hanyalah 20 penumpang paling banyak, Yokoshi pun mulai merasa bahwa semua rumor yang beredar benar. Dan ditambah lagi di saat dia berjalan mencari tempat duduk yang kosong, dia sempat memperhatikan para penumpang, bahwa semua penumpang wajahnya sangatlah pucat, tatapan mata mereka kosong. Yokoshi pun mulai ketakutan. Dia pun memutuskan untuk keluar dari kereta api. Namun sayang seribu sayang, pintu kereta api sudah tertutup. Dengan sangat terpaksa Yokoshi pun harus duduk, dan melawan semua rasa takutnya, hingga kereta api ini tiba di tempat tujuannya. Yokoshi memilih gerbong tengah yang tidak ada penumpangnya sama sekali, karena dia berpikir bahwa hanya dialah manusia yang sesungguhnya, yang lainnya adalah hantu. Untuk mengatasi ketakutannya, dia mengeluarkan HP-nya, dan mendengarkan lagu menggunakan headset, agar perhatiannya teralihkan. Karena saking ngantuknya, Yokoshi pun ketiduran. Setelah beberapa waktu berlalu, sekitar 10 menitan, Yokoshi tiba-tiba terbangun, karena dia merasa bahwa ada yang menepuk pundaknya. Lantas Yokoshi refleks melihat ke belakang, namun tidak ada satupun orang yang berdiri di sekitarnya. Yokoshi mulai terkejut sebab lagu di HP-nya sudah mati, bahkan sebelum dia terbangun. Yokoshi pun membuka HP-nya untuk memastikan apa sebenarnya terjadi. Ternyata lagunya tetap menyala, namun volumenya ke mode silent. Yokoshi mulai ketakutan lagi. Namun dia mencoba berpikir logis, bahwa tombol volumenya ketekan. Makanya tidak sengaja volumenya berkurang hingga ke mode silent. Belum sampai di situ saja, Yokoshi tiba-tiba baru sadar bahwa kalender di HP-nya benar-benar aneh. Yaitu kalendernya menunjukkan tanggal sekarang, dan juga bulan sekarang. Namun yang sangat anehnya yaitu, di tahunnya. Hal ini benar-benar aneh. Yaitu tahun di HP-nya Yokoshi menunjukkan tahun 1950. Yokoshi seketika nge-freeze, karena saking terkejutnya. Belum selesai terkejut,
Lagi-lagi pundak dia merasa ada yang menepuk dia lagi, otomatis Yoshiko melihat ke belakang lagi. Tetapi tidak ada siapapun. Dia kembali panik, lalu dia melihat jam di HP agar dia tahu apakah kereta ini sudah dekat di tempat tujuannya. Namun dia terkejut lagi, mengetahui bahwa di jam HP-nya menunjukkan pukul 4 sore lebih 15 menit. Dia berpikir mungkin ada kesalahan pada jam di HP-nya. Dia pun melihat jam tangannya. Ternyata jam tangan menunjukkan waktu yang sama. Dia benar-benar syok. Belum sampai di situ juga. Tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat keras dari arah depan kereta. Ternyata kereta yang dia tumpangi mengalami kecelakaan. Beberapa detik kemudian semua orang dari arah depan mulai panik. Mereka semua terlihat ketakutan. Mereka berlari menuju gerbong belakang. Dan dari arah depan muncul kobaran api, yang dikit demi sedikit mulai menyebar menuju gerbong belakang. Yoshiko sontak ingin berdiri, dan ingin cepat-cepat menuju gerbong belakang juga. Namun badannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Walaupun Yoshiko terus berusaha menggerakkan badannya, namun sayang badannya tidak bisa bergerak sama sekali. Di saat Yoshiko tidak bisa bergerak, dia sadar bahwa dia sedang berada di masa lalu. Dia pun sadar bahwa kereta api ini bukanlah kereta api zaman sekarang, melainkan kereta api buatan zaman dulu. Dan juga dia pun sadar bahwa di saat dia pertama kali masuk, semua orang yang dia lihat adalah orang-orang yang menggunakan pakaian zaman dulu. Itu artinya sejak pertama kali masuk ke stasiun ini, dia sudah berada di masa lalu. Di dalam hatinya dia sudah pasrah akan semua kejadian aneh ini. Di saat dia berpikir seperti itu, dia melihat dari arah depan banyak sekali korban berjatuhan. diiringi dengan suara teriakan dan juga tangisan. Yoshiko pun kembali berusaha bergerak lagi. Namun sayang badan Yoshiko tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu api dari arah depan sudah sampai di gerbong tengah tempat Yoshiko duduk. Yoshiko benar-benar panik sebab dia tidak ingin terbakar juga. Yoshiko pun pasrah, karena dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Dia pun berserah diri dan berdoa agar dia bisa selamat, sambil menutup matanya. Beberapa menit kemudian dia mencoba membuka matanya. Dia benar-benar terkejut bahwa dia sedang berada di dalam kobaran api. Namun dia tidak merasakan panas sedikit pun. Seolah-olah dia sedang menonton film 3 dimensi. Tak berapa lama kemudian dia pun pingsan, karena sudah tidak kuat mengalami kejadian-kejadian aneh di kereta api ini. Saat dia terbangun Yoshiko sudah berada di rumah sakit. Yoshiko pun bertanya dengan perawat di rumah sakit itu, tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan dirinya. Perawat itu pun menceritakan bahwa, petugas stasiun kereta api A menelpon pihak rumah sakit, untuk membawakan ambulan. Karena ada penumpang yang mendadak pingsan, Yoshiko pun benar-benar kebingungan apa yang terjadi sebenarnya. Nah sekianlah cerita yang bisa saya ceritakan untuk video kali ini. Namun cerita ini masih ada lanjutannya. Video lanjutan kami akan bercerita dari sudut pandang sang petugas kereta api, yang melihat Yoshiko pingsan, dan menelpon ambulan. Penasaran bukan apa yang sebenarnya terjadi? Kalau penasaran langsung saja subscribe channel ini, dan juga aktifkan bel notifikasi, agar video lanjutan cerita ini tidak ketinggalan. Sampai jumpa lagi Yo, nah, ra. Thank you.